تفضل أستاذ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والحاضرين والحاضرات يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد جبرة متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله كتاب الجنائز. Berkata pengarang kitab Bulughul Maram Al-Hafidh rahimahullah, Kitabul Janaiz. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, tatkala mereka ingin memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat, maka mereka pun berkata, wallahi ma nadri, demi Allah kami tidak tahu, nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana, apakah kami akan melepas melucuti pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami terbiasa melucuti pakaian-pakaian yang meninggal di antara kami, amla, atau bagaimana? Al-hadits rawahu Ahmadu wa Abu Daud. Dikatakan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Dan hadis ini ujungnya, tatkala mereka dalam kebingungan apakah pakaian Nabi dilucuti sebagaimana biasanya dilucuti pakaian orang yang meninggal, maka disebutkan falamma ikhtalafu, tatkala mereka sedang berselisih, alqallahu alaihimun naumah, maka Allah buat mereka tertidur. Thumma kallamahum mukallimun min nahiyatil bait, kemudian mereka mendengar antara sadar dan tidak ada yang berbicara dari arah sisi satu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yadruna man huwa, mereka tidak tahu siapa yang berbicara, apakah malaikat, wallahu alam. Ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, itu zahirnya. Igsilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuhu, mandikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa harus melepas pakaiannya, dengan pakaiannya. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan disyariatkan yang mandikan jenazah. Dan dalam hadis yang mulia ini menunjukkan anjuran untuk melucuti pakaian orang-orang yang wafat ketika memandikannya. Tentunya hendaklah dijaga auratnya, ditutup dalam ruangan tertutup, ya, dan tak perlu masuk ketika memandikannya kecuali orang-orang yang punya kepentingan belaka. Terkecuali Rasulullah SAW, beliau memiliki kekhususan yang tak dimiliki oleh manusia biasa. Beliau ketika dimandikan dengan tidak melucuti pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan berpakaian dimandikan Nabi SAW, karena beliau berbeda dengan yang lain. Disebutkan dalam beberapa literatur yang memandikan Nabi kala itu adalah Ali bin Abi Thalib, ditolong oleh paman Nabi Abbas, dan kedua anak Abbas Al-Fadl dan Qutham, juga dibantu oleh Usamah bin Zaid, anak daripada Zaid kekasih Rasulullah SAW, dan Syaqran maulanya Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ada Ali, ada Abbas, Fadl dan Qutham, Usamah dan Syaqran, 6 orang yang membantu penyelenggaraan
pemandian Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bolehnya mandikan lebih dari satu orang jika dibutuhkan. Jika tak dibutuhkan, satu orang pun tak mengapa. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala Rasulullah SAW illa nisa'uhu." Kalaulah boleh memilih daripada perkaraku, pastilah kami memilih agar kami saja istri-istri Nabi yang memandikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad. Maka riwayat ini menunjukkan istri boleh mandikan suami. Istri-istri jika dia lebih daripada satu istrinya boleh mandikan suami mereka, sebagaimana suami juga boleh mandikan istrinya. Ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan pernikahan tetap berlanjut walaupun telah mati. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan tak boleh lagi mereka saling mandikan karena terputus dengan kematian. Dan jumhur lebih rajih karena adanya dalil. Tatkala ibunda kita Aisyah sakit kepalanya, dia berkata, "Wa ra'sa, aduhai kepalaku pening, kepalaku pusing." Kata Nabi, "Bal ana wa ra'sa," tetapi saya lah yang pusing kepala saya, kata Rasulullah. Kata Nabi, "Apabila engkau mati, aku akan memandikanmu dan mengkafanimu. Ya, sekiranya engkau lebih dahulu mati," kata Rasulullah, "aku akan memandikanmu dan mengkafanimu." Kata ibunda Aisyah, paling-paling setelah aku mati kau segera kawin lagi dengan istrimu yang baru. Maka dari perbincangan ini menunjukkan bolehnya laki-laki mandikan istrinya, demikian pula sebaliknya. Menunjukkan pernikahan mereka tak terputus dengan kematian. Allahumma illa, kecuali apabila selesai masa iddahnya, kemudian laki-laki lain melamarnya dan menikahinya, terputuslah pernikahan tersebut. Dan pendapat yang paling rajih di hari kiamat, wanita-wanita ini akan bersama suami-suaminya yang paling akhir. Karena itulah istri Nabi SAW semuanya adalah istri beliau di surga. Karena itulah tak ada di antara mereka yang boleh dinikahi oleh kaum mukminin, karena mereka semuanya adalah ibunda-ibunda mereka. Naam. أحسن الله إليكم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فلما فرقنا آذناه فألقى إلينا إكواه فقال: أشحرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فضفرنا شعرها 3 قرون فألقيناها خلفها. طيب. Hadis berikutnya, wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Atiyah semoga Allah meridhoinya. Ummu Atiyah adalah sahabat Nabi yang meriwayatkan beberapa hadis, sahabiat yang terkenal. Ummu Atiyah ini ya tugasnya adalah menghitan kaum wanita di masa Rasulullah SAW dan juga memandikan jenazah-jenazah wanita. Dari Ummu Atiyah semoga Allah meridhoinya, qalat, berkata Ummu Atiyah, dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masuk kepada kami, wa nahnu nughassilu ibnatahu, dalam keadaan kami sedang memandikan putrinya, yaitu Zainab, putri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Zainab yang meninggal ini. Maka berkata Nabi SAW memberikan kepada mereka rambu-rambu bagaimana mandikan jenazah. Ighsilnaha 3, mandikanlah dia dengan 3 kali siraman, atau 5, atau kalau kurang 5 kali, atau aktsara min dzalik, atau lebih daripada itu. In ra'aytunna dzalika,
jikalah kalian menganggap memang dibutuhkan lebih daripada itu. Karena kondisi jenazah tak sama. Ada yang cukup 3 kali, sunnahnya 3 kali, wajibnya sekali, kecuali apabila tak bersih sekali. Jika sekali siram bersih selesai. Sunnahnya 3 kali atau lebih daripada itu. Diupayakan ganjil 5 kali, 7 kali, 9 kali, sesuai dengan kebutuhan. Bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air yang dicampur dengan bidara, daun bidara maksudnya. Waj'alna fil akhirati kafuran, jadikanlah di siraman terakhir air dicampur dengan kafur. Kafur adalah jenis tanaman yang diambil daripadanya ya bahan untuk ya harum-haruman yang dapat menjauhkan dengannya serangga-serangga. Kafur, bahasa Indonesianya kafur barus. Wallahu alam kenapa ada barusnya, apakah dahulu diimpor dari Barus? Mungkin saja. Dahulu Barus adalah merupakan pelabuhan besar di Sumatera, Sibolga dan Barus, sebelum ada Sekupang dan lain-lainnya. Kapur Barus. Wa syai'an min kafur, atau sebagian daripada kafur. Falamma faragna, tatkala kami selesai, adzannahu, maka kami pun memberitahukan Nabi bahwasanya kami telah selesai mandikannya. Fa alqa ilaina hiqwah, maka Nabi ya memberikan kepada kami sarungnya. Al-hiqu bahasa Arab adalah ma'qidul izar, pinggang tempat mengikat kain secara bahasa. Kemudian digunakan ya dalam bentuk uruf kebiasaan al-hiqwah atau al-hiqu, maknanya izar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sarung beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Faqal, maka Rasulullah bersabda, asy'irnaha iyyahu, mohonlah kalian jadikan sarung ini yang ya membalut tubuhnya menjadi pakaian dalam sebelum dibalut dengan kafan. Jadikanlah kain ini kain yang langsung bersentuhan dengan kulitnya sebelum dilipat dengan kafan. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lainnya, ibda'na bimayaminiha, mulailah dalam memandikannya dengan anggota-anggota yang sebelah kanan. Wa mawadhi'il wudu'i minha, mulaikanlah daripada anggota-anggota wudu'. Dan dalam lafaz Imam Bukhari, fadhafarna sya'raha thalathata qurun, maka kami mengucir rambutnya agar gampang, mudah ya setelah dimandikan menjadi 3 kuciran. Fa'alqainahu khalfaha, ya kemudian kuciran tersebut kami letakkan di bagian belakang punggungnya. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwatu fillah rahimakumullah, dianjurkan untuk memandikan jenazah. Ya, bahkan yang paling benar bukan lagi dianjurkan, wajib memandikan jenazah. Tapi wajibnya adalah wajib fardu kifayah. Dituntut sebagian orang mengamalkannya, mengerjakannya. Jika dikerjakan sebagian orang, gugur bagi yang lainnya. Inilah pendapat jumhurul ulama, kecuali Imam Malik yang mengatakan tak wajib. Tapi ya pendapat Imam Malik rahimahullah menyelisih pendapat jumhur ulama yang lebih kuat, wajib tapi fardu kifayah. Dalam hadis yang mulia ini ya boleh
Ya, bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan saling memandikan. Laki-laki mandikan laki-laki, perempuan mandikan perempuan. Itulah hukum asalnya. Bukan laki-laki mandikan perempuan, bukan perempuan mandikan laki-laki, kecuali suami dan istri. Zainab memandikannya Ummu Atiyah dan para sahabiat. Nabi yang memandikannya Abbas, Qutham, Fadl dan lain-lainnya, Ali. Maka laki-laki yang mandikannya laki-laki, perempuan yang mandikannya perempuan. Tak benar perempuan yang mandikannya laki-laki, walau mahramnya, walau ibunya, walau saudarinya, tak boleh. Ya, atau seorang ibu memandikan anak laki-lakinya, tak boleh. Jika telah besar, telah lajang, ya, seorang bapak memandikan anak perempuannya, tak boleh. Kecuali jika anak-anak itu masih dianggap kecil, berusia kecil, maka boleh memandikannya laki-laki ataupun perempuan, baik dia jenazah perempuan atau jenazah laki-laki boleh. Dan usia kecil itu adalah usia 7 tahun ke bawah, dianggap kecil, ya, dianggap mereka belum memiliki aurat yang wajib untuk ditutupi, ya. Jadi kalau umurnya 7 tahun boleh mandikannya laki-laki ataupun perempuan, tak ada masalah. Tadi saya telah sebutkan kewajiban memandikan jenazah minimalnya sekali, tapi kalau tak cukup boleh lebih. Dianjurkan dengan bilangan-bilangan ganjil. Kadang-kadang tak cukup sekali, keluar kotorannya, begitulah. Paksa harus disiram lagi, dibersihkan lagi. Sunnahnya 3 kali, boleh lebih. Ya. Kemudian dalam mandi kan disunahkan untuk dicampur dengan daun bidara. Tak ada daun bidara, campur dengan sabun pengganti bidara. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya air itu air yang suci, air mutlak. Jika masuk ke dalamnya zat yang suci sepertinya pula, maka tetap dalam kesuciannya, tak merubah kesuciannya, meski telah berubah baunya atau warnanya. Ya, selama memang benda-benda ini tidak menyatu, ya, andai kata dibiarkan akan berpisah kembali, tak mengapa. Daun bidara ketika dimasukkan ke dalam air tentu akan membuat berubah air, baunya, rasanya, tapi tak mengapa, tetap dianggap suci, ya. Atau jika ada air yang telah berlumut sehingga berubah menjadi hijau warnanya, ini tak mengapa, dianggap juga tetap suci dan mensucikan. Istilah mereka ini mujawirun lah, benda suci yang dia itu, ya, bersamping-sampingan dengan air. Tak sama dengan air dicampurkan dengan teh, air dicampur dengan kopi, menyatu dia, ya, ini mumazij. Ketika itu keluarlah daripada kemutlakannya. Tak boleh berwuduk dengan air kopi, kopi untuk diminum bukan diwudukkan, ataupun dengan air, ya, teh manis, tak bisa. Tapi air yang terkena lumut, air yang tercampur kapur barus, air yang sudah diberikan padanya kaporit, tak mengapa. Air yang bercampur debu, tak mengapa, walaupun telah berubah dengan debu menjadi coklat atau hitam, nanti kok dibiarkan akan lambat laun, ngendaplah ke bawah, ya, debu-debunya. Ini tak mengapa, tetap dianggap hukumnya suci, mensucikan. Sebagian ulama mengatakan maksimal 7 kali disiram, ya. Dan itu pun jika memang dibutuhkan, tak boleh berlebih-lebihan. Dan dalam hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita akhir daripada
Ya, memandikan jenazah itu hendaklah jenazah ya diberikan wewangian, air yang dicampur dengan kapur barus. Tujuannya adalah untuk ya menghilangkan bau daripada jenazah dan juga untuk mengusir serangga. Kita ini kalau tinggalkan, tak diberi kapur barus, tak dimandikan kapur barus, cepat berubah bau. Ya, manusia ini paling bau. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, dalam mandikan jenazah ini panduannya adalah memulaikan anggota wudu terlebih dahulu. Ya, cuci tangannya, kemudian ya sapu wajahnya, cuci wajahnya, lengannya, berwudu, anggota wudu. Setelah anggota wudu sampai ke kakinya, baru siram bagian yang sebelah kanan. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas tak ada masalah. Baru sebelah kiri. Begitu cara mandikannya. Dan ini hukumnya sunnah. Sekiranya langsung dia siram saja tak ada masalah. Sebagaimana sunnah ini dikerjakan ketika mandi wajib. Berwudu dulu, cuci tangan dulu, ya. Sebagaimana mandi wajib, pertama kali dia sebelum diwudukan adalah dibasuh, ya, disiram, ya, diistinjakan dia. Apabila ada keluar kotoran dibersihkan. Ya, tapi dilarang menyentuh langsung dengan tangan, harus dengan kain. Dan ditutup, tak dibuka, tak ditelanjangi, ditutup dengan kain. Dari ya, dan kain, dari bawah kain itu hendaklah diusap, sapu. Ya, pakai kain sarung. Pakai sarung tangan. Bersihkan bokongnya, leburnya, kemaluannya. Setelah bersih barulah wudukan. Setelah diwudukan, siram bagian kanan, siram bagian kiri, air yang dicampur dengan sabun atau bidara. Terakhir campur dengan kapur baru, siramkan. Selesai. Ya, inilah cara mandikan jenazah. Kemudian rambut apabila dia panjang, laki-laki ataupun perempuan, kadang-kadang laki-laki rambutnya panjang sampai sebahu pada masa dulu. Ya, kalau andai kata menyulitkan, dianjurkan untuk dikuncir. Ya, walaupun yang membuat ini adalah para wanita-wanita, Umayyah dan sahabat-sahabat lainnya, tapi Nabi tidak mengingkarinya. Kemudian berkata Syekh Abdul Bassam, dilarang mencukur rambut orang yang telah meninggal. Jangan dicukur rambutnya, dicukur bulu kemaluannya tak boleh. Ya, biarkan saja, kumisnya pun tak usah dipotong-potong. Ya, dia belum berkhitan, tak usah dikhitan. Ya, tak usah dipotong-potong kukunya, biarkan saja. Karena anggota tubuh yang meninggal itu muhtaramah, dihormati, tak boleh sembarang. Ya, biarkan. Belum sempat dia potong kukunya, biarkan. Ya. Dan tidak terdapat keterangan dari para sahabat yang melakukan hal seperti di atas. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya dibolehkan mengambil berkah daripada bekas-bekas barang-barang, benda-benda yang bersentuhan dengan Nabi, pakaiannya, sarungnya. Ya, boleh. Rambutnya sallallahu alaihi wasallam, anggota tubuhnya yang terlepas seperti rambutnya, tak mengapa. Tapi ini khusus untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja. Dan dalam hadis ini Rasul memberikan sarungnya, ya, kepada putrinya. Tujuannya apa? Ya, untuk memberikan keberkahan pada putrinya Zainab dengan sarung bekas Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi tak dianjurkan bertabarruk, mencari berkah dengan bagian-bagian anggota tubuh yang telah terlepas daripada selain Nabi, dari rambutnya atau bekas minumnya dan semacamnya, bekas piringnya,
ya, bekas sandalnya, bajunya dan semacamnya tidak dianjurkan selain Nabi. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan atau menganjurkan karena tak ada dalilnya. Yang ada hanyalah Nabi dan tak boleh dikiaskan. Tak ada seorang sahabat yang melakukan hal ini. Kalau Allah memang hal ini boleh, tentulah sahabat akan melakukan hal ini. Tentulah mereka akan mengambil keberkahan daripada Abu Bakar Siddiq atau dari Umar dan lain-lainnya. Meski Abu Bakar adalah orang yang paling utama di antara umat ini, tak ada mereka mengambil keberkahan daripada bekas-bekas Abu Bakar Siddiq. Tak ada. Bekas wudunya sebagaimana mereka berebut mengambil bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tabaruk ini membuka fitnah. Apa fitnahnya? Mengagungkan orang yang telah mati, akhirnya mengkutuskannya. Ketika dia telah mati, kalau dia masih hidup, mengambil berkah orang-orang masih hidup ini membuat fitnah bagi orang yang diambil berkahnya menjadi merasa dirinya seolah-olah suci, ya, manusia setengah dewa, merasa dirinya mulia. Ini fitnah bagi orang-orang ini, sehingga muncullah sifat takjub, takabur dan semacamnya. Dan juga fitnah bagi yang melakukan hal tersebut, ya, jadilah mereka orang-orang yang ghulu, berlebihan terhadap manusia, menghinakan diri mereka dengan bertabaruk semacam ini, ya, sebagaimana kita lihat dalam sebagian potongan-potongan video, tokoh-tokoh sufi itu dikutuskan kakinya dicium, diambil berkah dengan mencium kakinya. Ada yang sepatunya dicium, dipeluk-peluk, diusap-usap. Saya teringat kemarin kami berangkat ke museum perpustakaan Ibnu Abbas yang ada di Taif. Kami masuk perpustakaan, dalamnya ada, ya, manuskrip, tulisan-tulisan tangan, ada replikanya dalam kaca. Saya lihat itu orang-orang Pakistan, India, dari atas kaca itu disapunya pakai tangannya. Semua mereka ambil berkah. Ya, agama kita tak seperti itu. Kaca itu disapunya, etalase disapunya. Jadi nggak perlu lagi petugas kebersihan membersihkannya. Subhanallah. Kemudian orang-orang yang mandikan jenazah hendaklah menutup segala macam keburukannya jika tampak ketika mandikan. Aibnya jangan diceritakan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bersabda Nabi, "Man ghassala maitan," yang memandikan jenazah, wa adda fihi al-amanah, ditunaikan padanya amanah, ya, menjaga segala macam rahasianya, walam yunsir aibahu, tidak dia sebarkan aib jika dia dapati ketika memandikan jenazah ini, kharaja min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuh, dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana dia baru keluar dari rahim ibunya. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, "Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat. Orang mati saja wajib kita tutupi aibnya, apalagi orang hidup. Jangan cari-cari kesalahan orang, aib orang. Ya, barang siapa yang kerjanya nyari aib orang, aibnya akan dibongkar Allah Subhanahu wa taala. Meski dalam rumahnya, ya, orang paling baik itu tak sibuk mikirkan aib orang. Orang baik itu sibuk mikirkan aib diri sendiri. Kalau sibuk mikirkan aib orang, semua orang itu jelek bagi dia, dialah yang paling paten. Kata Nabi SAW, "Tuba liman syaghalahu aibu an ujubin nas." Surga tubalah
atau keberuntunganlah, pohon tuba di surgalah bagi orang-orang yang sibuk dengan aib dirinya daripada menyibukkan diri terhadap aib-aib orang lain. Wajib ditutupi. Jika ditutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya kelak di akhirat. Jika dia bongkar aib saudaranya, Allah akan bongkar aibnya di hari kiamat. Allahu Akbar. Jazaan wifaqa, sebagai balasan setimpal. Dan dalam hadis ini menunjukkan bolehnya kita mengambil pendapat kaum wanita dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan wanita. Kata Nabi, in ra'aitunna dzalik, apabila kalian melihat demikian, buat lebih daripada 3 kali tak apa. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan kita wajib menerima berita daripada orang-orang yang memiliki pengalaman dalam bidangnya, mendapat ilmu daripada mereka, pengajaran, sebagaimana kita mengambil ilmu daripada Ummu Atiyah bagaimana memandikan jenazah. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya memandikan jenazah walaupun dengan kain sarung laki-laki jika dia perempuan, atau sebaliknya. Karena Nabi berikan sarungnya kepada putrinya. Wallahu tabaraka alam. Ya, kita cukupkan. Lanjutkan dengan melihat soal-soal. Allah musta'an. Ustaz, bagaimana dengan jenazah yang memakai gigi palsu? Ya, atau semacamnya, apakah dicopot sebelum mandikannya? Tak usah dicopot. Tak ada orang memakai gigi palsunya. Berbeda-beda ukurannya, tak ada manfaatnya. Dan itu orang yang telah meninggal muhtaram, dihormati dia. Mencopot giginya adalah bagian daripada tindakan tidak menghormati dia. Ya. Ustaz, ada hadis orang mukmin itu kalau berbuat dosa tertulislah noktah hitam dari dalam hatinya. Ya, apabila dia beristighfar, bertobat, terhapuslah noktah hitam tersebut. Ya, yang ditanyakannya makna ya tertulis noktah hitam di hatinya itu apa? Apakah hati nurani, hati liver atau jantung? Ya. Yang jelas akhi rahimakumullah, hati kita itu dalam bahasa Arab ya qalbun, hati, itulah liver tu. Disebut juga fuad. Ya. Itu hati secara yakni hissi, itulah yang namanya dapat diketahui dengan indera. Dan dalam hati kita ini ya dapat menyimpan banyak sekali ma'rifat ilmu ya yang begitu tinggi, dahsyat, mengenal Allah, tawakal kepada, cinta kepadanya, ya, istighfar, taubat, tawakal. Dapat pula hati ini menyimpan berbagai macam kotoran-kotorannya berupa kotoran maksiat, ujub, bangga, sombong, hasad. Ini penyakit hati nih. Ya, itu penyakit dalam hati yang sifatnya ma'nawi, abstrak. Dia bukan hissi. Ya, sebagaimana cahaya ada yang abstrak, ma'nawi, cahaya iman, cahaya ilmu. Ada yang hissi, cahaya lampu. Demikian juga hati. Ya, dikatakan tertulislah noktah hitam. Apakah levernya dibuat hitam satu? Tidak. Atau jantungnya? Tidak. Ya, tapi yang ma'nawi. Hati kita itu terkotori dengan berbagai macam dosa-dosa, syahwat, syubhat. Setiap kali kita berbuat kejelekan, hati itu pun ternodai. 1 titik hitam, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tak pernah bertobat, tak pernah beristighfar, lambat laun hati ini penuh dengan noda-noda hitam. Lambat laun dia pun berkarat. Ketika berkarat, dia tak lagi dapat dijadikan sebagai cermin dalam memandang kebenaran ataupun kebatilan. Berubahlah. Tak lagi dapat dia memantulkan dengan benar gambar, sehingga yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Inilah ciri-ciri hati yang telah rusak dengan dosa-dosa. Makanya hati kita itu dijaga. Baik hati secara hissi dijaga, liver itu, jantung itu dijaga.
Bagaimana menjaganya? Jangan kau merokok. Jangan begadang malam-malam. Kalau tidak ada perkara-perkara yang darurat, buang-buang umur, ini bahaya. Jangan minum alkohol. Itu menjaga qalbu yang sifatnya hissi. Yang maknawi, jangan kau dengki, hasad, iri. Ini penyakit. Dan kata para ulama-ulama, dari penyakit-penyakit yang maknawi ini bisa berubah isinya pun akan menjadi sakit. Orang yang banyak dalam hatinya dengki menjadi sempit hatinya, banyak iri sempit. Hidup pun menjadi tak enak. Semakin dahsyat keiriannya, semakin sempitlah hatinya. Barangkali orang yang didengki pun tak tahu, tidur tenang, tentram, ngantuk dia ngiler dia, mimpi indah. Orang yang dengki tak tidur sepanjang malam. Bisa jadi dari penyakit-penyakit ini muncul berbagai macam penyakit-penyakit hati yang sebenar-benarnya. Apakah ada pendapat larangan membunyikan badan atau merenggangkan tulang dalam sholat? Larangan itu tak ada, tapi memang itu bukan kerjaan ketika sholat. Sholat itu disuruh kita khusyuk, rukuk, sujud, i'tidal, gerakan-gerakan yang membantu untuk memperbaiki sholat, mengisi saf yang kosong, merapatkan saf. Nggak ada makna gini, batal sholatnya. Gini ganya lagi kertak, tak. Kau sedang sholat atau sedang olahraga? Ada larangannya Ustaz? Ada larangan banyak-banyak bergerak. Kata Nabi SAW, janganlah kalian iyyakum wal ikhtilas fi shalah. Korupsi dalam sholat. Apa itu ikhtilas? Matanya gini-gini sholat. Matanya aja dianggap korupsi, apalagi ikut gerak badannya. Benarkah setiap manusia apabila telah mati akan dihimpit di kubur? Baik mukmin maupun kafir. Benar, namanya dhaghtah. Minggu lalu sudah saya jelaskan ini. Tapi makna dihimpit ini, dijepit ini berbeda. Orang mukmin itu dijepit oleh bumi karena bumi itu adalah asal usulnya kita dari tanah kan. Minha khalaqnakum, kata Allah, dari tanah akan diciptakan. Kepadanya akan dikembalikan dan darinya akan dibangkitkan. Jadi kita ketika dalam kubur tuh seolah-olah kita sudah lama berpisah daripada sang ibu. Tanah ini ibu kita, kembali kepada ibu, dipeluknya lah kita dengan sekuat-kuatnya. Pelukan kasih sayang penuh kehangatan. Itu bagi orang mukmin. Bagi orang kafir, perumpamaan anak durhaka. Yang lari atau pencuri yang lari daripada penjara, ketangkap polisi, pulang dihabisi, dipukul, gitulah kira-kira. Jadi tak usah antum khawatir, patah-patah tulang itu Ustaz semua. Itu untuk orang mukmin tidak. Itu untuk orang-orang kafir. Tapi semuanya merasakan nikmatnya himpitan bumi. Jangan takut. Bolehkah mayat digunakan untuk penelitian ilmu kedokteran dan seterusnya? Asal muasalnya tubuh jenazah itu terhormat, tak boleh diapa-apakan, tak boleh diambil matanya, didonasikan, tak boleh, terhormat, haram, tak boleh. Nggak boleh ginjalnya udah mati, ambil ginjalnya, ambil jantungnya, tidak boleh, terhormat, dia haram hukumnya. Dalam keadaan tertentu ada jenazah-jenazah yang mungkin dengan dibedah tubuhnya, diketahui dari tubuh tersebut penyakit, diketahui pula lah apa terapinya, apa pengobatannya, dalam kondisi yang sifatnya darurat, besar masalahnya daripada kemudaratannya, dibolehkan. Misalnya untuk diketahui ini orang diracuni atau mati biasa, otopsi mayat, dibolehkan jika ada hajat yang darurat. Jika tidak maka tak boleh.
Apakah boleh salat Jumat masbuk karena bekerja sebagai keamanan security? Boleh dia meninggalkan Jumat jika memang harus meninggalkannya. Security salat Jumat semuanya ketika itulah maling datang. Tak mengapa. Dia tinggalkan salat Jumat, selesai orang salat baru di salat zuhur, tak mengapa. Apakah Nabi pernah masbuk ketika salat fardu? Pernah. Bahkan Abu Bakar jadi imam ketika Rasulullah berangkat ke mana? Ke Kubah mendamaikan orang-orang Kubah yang bertikai. Lama Nabi tak datang, akhirnya Abu Bakar menjadi imam, Rasulullah salat di belakang. Apakah hukumnya membaca Al-Quran? Sunnah apa wajib? Membaca Al-Quran hukumnya sunnah, tapi membaca Fatihah hukumnya wajib dalam sholat. Tapi orang beriman yang tak pernah baca Quran bagaikan kurma yang ada manisnya tapi tak punya bau. Ya. Ketika terjadi gempa dan sholat berjamaah selaksanakan. Seperti gempa di Lombok, mana yang lebih utama kita yang lebih utama Ustaz? Tetap sholat atau kita ya berhenti sholat? Jika kau anggap membahayakan, hentikan sholat, tinggalkan, tak ada masalah. Ya. Ini orangnya sama nih kayaknya nih, tulisannya sama. Apa hukumnya pakai sorban dalam sholat ibadah dan ibadah lain? Hukum pakai sorban boleh, mubah. Ya, mubah, bukan dianjurkan, mubah. Karena sorban itu ada tradisi. Ya, apa buktinya? Nabi pakai sorban, Abu Jahal pakai sorban juga. Nabi pakai sorban, Abu Lahab sorban juga, sama-sama pakai sorban. Tradisi mereka pakai serban. Apabila engkau pakai serban dengan niatmu mengikuti Nabi, kau dapat pahala. Tapi kau mengatakan serban ini sunnah, tak benar. Kalaupun kau masukkan sunnah jibiliyah, ya, sunnah yang kembali kepada kebiasaan belaka. Dan semua hadis-hadis mengenai keutamaan serban tak ada yang sahih. Bagaimana orang rajin ibadah tapi akidahnya syariah? Ya, bagi engkau yang mengetahui, tidaklah kau luruskan akidahnya semampumu. Bolehkah kain kapan pakai ihram? Boleh, sebagaimana orang meninggal ketika ihram disuruh pakai ihram. Tapi jangan meyakini pakai ihram itu mendatangkan apa? Keberkahan. Disiapkannya ihramnya. Nanti kok aku mati pakai ihram dia aja. Kenapa? Ini insyaallah berkah, sudah sampai ke Mekah ini. Enggak. Itu enggak boleh. Bisakah seorang bapak yang soleh memberi syafaat kepada anaknya atau sebaliknya? Bisa. Bahkan bukan hanya bapak, anak. Seorang teman yang bisa memberikan syafaat kepada temannya. Bolehkah anak tiri laki-laki nikah dengan anak tiri yang perempuan, sama-sama anak tiri? Boleh. Jika tak ada hubungan, bapak seorang laki-laki membawa anak laki-laki menikahi seorang perempuan janda, dia tadi duda yang membawa anak perempuan. Ya, ketika anak-anak ini masing-masing telah besar, boleh keduanya menikah karena tak ada yang menghubungkan keduanya, bukan mahram. Ya, yang tak boleh adalah menikahi istri bapak atau suami ibu, itu tak boleh. Ya, menikahi anak tiri tak boleh. Allahu ta'ala alam. Demikianlah kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah